Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiati Alia, guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Kali ini akan memaparkan tentang pergerakan kebangsaan Indonesia bagian 1. Kita lihat pengertian. Pengertian pergerakan nasional Indonesia adalah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang menyebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Muncul pada awal abad ke-20, bertujuan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan kolonial, khususnya Belanda. Gerakan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk intelektual, mahasiswa, dan organisasi sosial politik. Pergerakan kebangsaan Indonesia ini merupakan titik balik perjuangan bangsa Indonesia dari kedaerahan menjadi nasional, dimulai dari tahun 1908 sampai masuknya Jepang ke Indonesia. Sekarang kita lihat periode pergerakan nasional. Dibagi menjadi 3. Periode yang pertama 1908-1920. Di sini penemuan identitas nasional. Organisasi lebih menonjolkan ciri dan karakteristik kebudayaan, agama, dan primordialisme. Contohnya Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indisti Partis. Yang kedua periode 1920 sampai 1930. Di sini pergerakan radikal atau non-kooperatif. Upaya menentang kolonial, nama Indonesia menguat dan dijadikan sebagai simbol perlawanan dan cita-cita kemerdekaan. Namun belum memiliki daya juang sama, contohnya PNI, PKI maupun Pergerakan Indonesia. Selanjutnya adalah periode 1930 sampai 1942. Pergerakan kooperatif. Di sini sikap mulai melunak, dibubarkannya PNI, PKI, dan Perhimpunan Indonesia, menimbulkan ketegangan di akar rumput, adanya pembatasan sekolah orang pribumi, dan mengutamakan bidang agama dan perempuan. Sekarang kita lihat corak perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perjuangan dipimpin oleh seorang raja, bangsawan, ataupun ulama. Sedangkan setelah abad ke-20 dipimpin oleh kaum terpelajar atau golongan cendekia. Yang kedua, sebelum abad ke-20, perlawanan bersifat kedaerahan. Sedangkan sesudah abad ke-20, perlawanan bersifat nasional. Yang ketiga, sebelum abad ke-20, perjuangan mengutamakan kekuatan fisik atau bersenjata. Sedangkan sesudah abad ke-20, perjuangan melalui organisasi modern dan diplomasi. Yang keempat, sebelum abad ke-20, perlawanan bergantung pada pemimpin. Jadi jika seorang pemimpin tertangkap atau meninggal, maka pasukannya akan menyerah. Sedangkan sesudah abad ke-20 tidak bergantung pada pimpinan, terdapat kaderisasi. Yang kelima, sebelum abad ke-20 tidak memiliki tujuan yang jelas dan bersifat sporadis. Sedangkan sesudah abad ke-20 memiliki tujuan yang jelas dan sistematis, yaitu Indonesia merdeka. Sekarang kita akan memasuki latar belakang pergerakan nasional Indonesia. Ada 2 latar belakangnya, yaitu faktor intern yang berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi 1. Penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Adanya rasa senasib sepenanggungan antara sesama rakyat Indonesia. Yang kedua, kenangan kejayaan masa lalu, seperti pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan.
Faktor ekstern, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia. Dua, munculnya gerakan-gerakan nasionalis di Asia dan Afrika yang berhasil memperoleh kemerdekaan. Yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan yang keempat, masuknya pendidikan dengan sistem barat. Adapun gerakan nasional di Asia dan Afrika diantaranya adalah gerakan nasionalisme di Mesir, gerakan nasionalisme di India, dan gerakan nasionalisme di Cina. Hal ini akan kita bahas dalam pergerakan nasional bagian kedua. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.